Hai, kelihatan tua. Saya baru aja pulang karena saya habis ngerjain freelance. Tebak freelance apa? Tebak. Saya hidup di Denpasar. Mode survivalnya tambah daripada kemarin di Jogja dan di Wonosobo. Saya habis melakukan kegiatan di pasar freelance, tapi freelance-nya nggak menunjukkan seperti anak kuliahan banget, karena standar anak kuliahan sekarang itu kerjanya di kantor ber-AC dan sebagainya, meski gajinya imut gitu. Tapi penting kerja di kantor. Tapi hari ini saya mencoba melakukan kegiatan baru, yaitu adalah saya freelance. Jadi kemarin ada seorang yang buka lowongan di Trades, mereka membutuhkan jasa untuk membantu kebersihan setelah proyek apa? Proyek villa di mana? Di Tanah Lot. Jadi villa itu punyanya nggak tahu orang mana, orang luar kayaknya deh, kayaknya kayak orang-orang daerah Eropa. Dia bikin villa di sini, terus ada tawaran itu, terus saya mikir masih oke nih, coba saya berangkat ke sana. Ya kurang lebih sebenarnya bersih bekas villa itu kayak kalau habis bersih itu kamar, kayak habis bersih yang habis ngecat gitu sebenarnya basic gitu, semua orang bisa. Makanya saya mencoba hal seperti itu. Nah tadi saya berangkat dari kos itu sekitar jam 8 karena janjinya jam 9. Saya tanya tuh saya sendiri gitu loh, karena mikirnya villanya kecil kan, ternyata villanya itu gede banget. Dan itu yang membuat saya mikir anjir, bentar, jadi saya sampai sana juga sekitar jam 8.45an lebih, 12 menit lebih cepat. Dan masih mikir kalau sendiri, saya langsung nanya ke mandor, ke orang-orang, ada orang-orang lagi bikin bangun di sana, lagi beres-beres. Terus saya nanya, Pak, saya mau ini, saya disuruh sama Bu Dev, namanya Dev, nggak tahu Devi nggak tahu Deva waktu itu. Saya disuruh Bu Dev untuk bersih ini Pak, villa yang sisa-sisa itu. Oh iya, diarahkan langsung ke lantai 2. Saya mikir lantai 2 sebelah mana gitu kan, soalnya ada 2 tangga gitu, di tangga tengah sama tangga belakang. Jadi konsepnya kalau villa-villa orang-orang bule yang di sini tuh macam-macam, modern, bukan Indo banget gitu loh, unik, villanya tuh unik, modelnya bagus. Terus saya disuruh lantai 2, jalannya tuh agak jauh. Saya naik ujung, ternyata emang kotor banget. Kotor itu debu-debu gitu loh, puing-puing bangunan, terus kayak cat-cat nempel-nempel di tembok gitu-gitu, terus kayak di kaca itu juga banyak. Nah saya mikir anjir, ruangan segede ini, terus villa segede ini, masa saya sendiri selama 3 hari ya, kayak gak mungkin kan. Karena saya belum WA Bu Dev itu, belum ngabarin untuk untuk jobdesknya apa aja. Tadi saya langsung ngide aja nyapu gitu kan. Terus ketika nyapu saya bilang, Bu saya udah di sini, saya di lantai 2 tadi diarahin sama Pak Tukang, katanya suruh bersihin lantai 2 dulu aja gitu. Terus udah bilangnya jangan, saya nggak tahu, nggak paham, terus bilang jangan. Terus akhirnya nanti dulu nunggu, ada ini, ada teman-teman banyak gitu. Saya mikir ada orang, tadi punya orang, terus dia kurang saya gitu, saya mikirnya gitu kan. Terus ada orang-orang datang, mereka pada datang. Nah saya kira mereka tuh kenal semua, ternyata enggak. Mereka tuh semua, kalau di Bali itu jadi asiknya ini, saya merasa asikannya tuh orang-orang di sini tuh apapun backgroundnya, dia kalau gabut, kalau apa tuh ngerjain daily worker, namanya dewe. Kalau biasanya kalau di postingan Facebook, postingan Threads maupun lainnya itu dewe. Misal kayak dewe bersih kebun, kalau nggak dewe nemenin anjing jalan-jalan gitu-gitu, ada di Bali. Itu tuh mirip kayak yang saya dapat cerita dari teman saya yang di Belanda. Jadi dia juga ngejalanin kayak aktivitas kayak gitu. Misal pagi itu 3 jam dia cuma nyapu rumah orang, bukain ventilasi, terus kayak lap piring, pindahin piring gitu-gitu. Terus itu setelah 3 jam selesai, dia pindah ke apalagi ke resto cuma bersih biar yang buka setelah itu tuh udah nggak perlu repot-repot buka gitu. Tapi itu daily worker sebenarnya. Terus habis kedua aktivitas itu selesai, dia lanjut ngasuh anjing, atau enggak apa sih yang paling aneh tuh, dia disuruh ngasuh iguana, suruh nungguin iguananya nggak minta dilus-lus, iguana nggak bersuara, tapi harus ditungguin. Itu lucu. Terus saya baru mendapatkannya, ternyata di Bali tuh kayak gini ya.
banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan unik. Dan bagi saya, kalau orang Jawa, orang Jogja, orang Wonosobo yang lama di Jogja itu nggak pernah, biasanya kalau part time ambil freelance, ambil kayak namanya casual. Kalau di Jogja itu casual itu biasanya saya di rumah makan gitu, dan salarinya di rumah makan tuh imut. Ya nggak semuanya imut, tapi beberapa tuh imut. Di sini tuh lumayan, lumayan gitu loh. Kalau kamu mau grow up tuh ternyata nggak harus kamu masuk ke perusahaan yang gede, nggak harus terus kamu masuk ke instansi-instansi yang top gitu tuh, nggak harus kamu ke situ gitu loh. Gimana caranya kamu bisa membangkitkan dirimu dari rebahanmu itu untuk menjadikan sesuatu yang berguna. Ya meski masak itu berguna, ataupun kamu olahraga itu berguna, tapi dengan kamu menambah segala sesuatu hal yang bagi kamu ada opportunity tentang duit, itu lebih berguna. Dan saya beneran, saya ketemu sama, saya lupa namanya Pak siapa, saya ngiranya dia, saya ngeh karena dari obrolan aja dia kayak ini orang ini kayaknya maksudnya kayak dia kerja di salah satu perusahaan lah gitu. Saya mikir kayak gitu. Terus dia bukan orang biasa yang, ya maksudnya bukan membeda-bedakan, cuman dari pembahasannya, dari cara ngomongnya, dari cara penyampaiannya tuh jelas berbeda gitu. Nah saya ngobrol sama beliau, saya nanya, Pak lulusan mana Pak? Dengan saya lulusan bukan ITS, pasti UPN Surabaya, UPN Surabaya gitu kan. Saya di sini udah 20 tahun Mas, gitu-gitulah. Terus cerita ternyata dia itu emang salah satu, bukan ya, kalau udah 20 tahun di sini terus dia kerja di Sampurna, terus dia lulusan teknik kimia apa namanya di UPN Surabaya, itu kan berarti kan dia emang orang yang rajin, tekun gitu-gitulah, yang mau untuk belajar. Dan 20 tahun tuh dia di Sampurna Bali gitu loh. Berarti kan orang itu kan benar-benar niat gitu kan, terus masih mau mengerjakan hal seperti itu. Nah tiba-tiba dia bilang, dulu Mas saya tuh kayak gini kerjaan, apa namanya kayak gini Mas, itu job harian gitu loh, itu tuh karena supir saya. Wow, dia bilang itu karena supir saya. Berarti dia mungkin tarafnya dia udah level manajerial lah. Oke. Jadi saya mikir, wow, ternyata ada ya orang yang berpikiran seperti ini. Ternyata enggak terus luntang lantung dia udah punya apa, terus luntang lantung, mungkin waktunya punya banyak waktu ketika libur gitu loh. Jadi daripada dia hanya untuk menghabiskan duit, mending dia untuk mencari duit. Dan yang saya masih heran tuh bukannya terus dia apa ya, membeda-bedakan pekerjaan ini, itu enggak semua dikerjain. Dia cerita dia ngerja, pernah nyabutin rumput halamannya cuma sepetak, dibayarnya sekitar 150, itu cuma kelar 2 jam. Dia berdua sama nggak tahu random, biasanya kalau gitu tuh ketemunya random, siapa cepat yang dapat gitu loh. Dia cuma ngerjain 2 jam, habis 2 jam dibayar 150, habis dibayar 150 dikasih makan, disuruh ngopi, ngobrol sama yang punya, itu balik. Jadi kayak kamu setiap hari harusnya kamu rebahan, nonton film, ataupun kamu bonding dengan anak. Cuman karena bonding dengan anak di 24 jam kayaknya too much. Kalau nggak 20 jam, 10 jam itu kayaknya masih ada waktu sisa untuk kamu membangun kegiatanmu baru agar gak bosan, agar gak jenuh. Mungkin itu bagian dari stress release-nya dia gitu ya. Dia sering melakukan itu, bersih rumput, nyuci dua motor satu mobil, itu bayarnya 200.000 katanya gitu. Itu cuma 2 jam. Terus dia bilang, lah kerjaan kayak gitu Mas, saya juga nyuci motor, juga nyuci mobil juga sendiri Mas. Dia cuma, tapi asik Mas. Terus ya di situ saya merasa, oh berarti ini adalah langkah yang unik saya ambil gitu loh. Saya mikirnya dengan saya mengikuti mengikuti job harian itu, saya bakal ketemu dengan, minta maaf nih, maksudnya kayak dengan ketemu orang yang buruh juga setiap hari, buruh harian gitu loh, buruh harian. Ternyata enggak, banyak dari teman-teman juga yang kayak, ya Mas saya kabuting. Ada yang bilang untuk tambahan beli rokok, ya nggak masalah, karena mereka tahu konsekuensi beli rokok boros, dia mungkin nyari tambahan bagus. Tapi karena bapak itu nggak ngerokok, saya juga nggak ngerokok kebetulan untuk saat ini, karena saya punya penyakit amandel dan udah pahit sekali cara ngerokok. Jarang lah saya, sebulan sekali, sebulan 2 kali kalau lagi pingin aja. Nah terus itu kayak ternyata wah sangat worth it. Saya merasa sangat worth it, meski jauh sebenarnya dari Denpasar. Saya ke Tanah itu sekitar 1 jam gitu loh. Tapi bagi saya, wah, this new experience. Saya ngobrol dengan yang punya, karena mereka yang kerja ini kan, saya tadi berenam, 5 orang ini nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Terus ada satu leadernya, mbak yang punya, entah dia siapa ya, pokoknya yang kadef itulah. Terus dia intinya yang bisa bahasa itu dia gitu loh. Terus
Kalau Kak Dev gak ada terus bingung kan bulinya, terus aku bilang ya aku bisa bahasa Inggris, cuman aku paham apa yang kamu omongin gitu, cuman kalau untuk penyampaian saya masih kadang belibet terus. No worries, thank you. So ngobrol banyak gitu, terus setiap ada apa-apa jadi nyariin saya gitu kan. Asik, sumpah asik. Kalau dinikmatin, soalnya beberapa hari yang lalu saya bener-bener ya mungkin Abil, terus mas saya, terus ya rekan-rekan dekat saya yang saya ceritain nggak banyak sih, ya banyak cerita sih, saya banyak ngeluh karena emang ada kejadian yang menurut brek gitu, terus harus memikir otak kalau saya masih di sini gimana, saya survive gini gimana. Terus ya untung memang sebenarnya saya ada masalah dengan perusahaan saya gitu, perusahaan saya kurang tanggung jawab lah sama saya, intinya gitu. Terus ya digantungin terus terpaksa saya harus gimana caranya, saya harus tetap survive di sini. Saya nggak usah karena saya nggak mau pulang gitu loh, belum punya keinginan untuk pulang. Dan alhamdulillah ketika saya mencoba hal baru yang seperti ini, bagi saya absurd dan bagi saya sedikit nekat dan sedikit nggak semua anak mahasiswa mau soalnya itu tuh kayak wow. Mungkin saya akan mengajak kalian semua kalau di Bali ataupun dimanapun, kalau ada DW kayak gitu, ataupun kalian udah pernah melakukan atau masih melakukan, lanjutkan, keren sih. Cuma hari libur itu juga untuk hal seperti itu. Kalau kalian gak capek, kalian pengen nyari tambahan untuk apa itu sangat berguna, karena nggak mutu kerja di Indonesia tuh nggak mutu, sumpah. Saya kemarin lihat di tweet ada konten kreator, dia bukan konten kreator, dia editor video gitu. Ada yang nawarin satu video itu sebenarnya ada bude saya yang dulu ngasuh adik saya, tetangga tapi udah kayak bude sendiri, meninggal. Berdoa dulu semoga bude dihapuskan dosa-dosanya, Tuhan memberkati. Bude soalnya non muslim. Nah lanjut, saya masih kepikiran tadi, baru langsung distract. Terus maksudnya kalau teman-teman merasa memiliki kemampuan lebih dan merasa kayak kalau kamu ya ini kembali lagi ke pewaris dan perintis gitu loh. Kalau kamu merasa kalau kamu bukan pewaris dan kamu harus merintis, ya udah konsekuensimu banyak sekali, banyak yang harus dikorbankan gitu loh. For apa ya, aku lupa namanya, for burner, keluarga, teman, karir, dan kesehatan. Keluarga, teman, karir, kesehatan. Ya kalian harus membakar, kalian ini kompor, teori 4 kompor itu saya lupa yang nulis siapa, tapi saya ingat banget, kalian harus menghilangkan 2 agar bisa fokus. Misal kalian mau fokus keluarga dan fokus ke karir, berarti kalian harus siap untuk teman dan kesehatannya tuh agak terganggu gitu. Kalau enggak malah bener-bener ya banting tulang, bener-bener untuk fokusnya di keluarga, bener-bener fokusnya di karir, ya semuanya gitu. Kalau kalian mau fokus ke teman dan karir, berarti kalian harus membuang keluarga dan kesehatan gitu loh. Pokoknya kayak gitulah. Kalau kamu nggak mau fokus di karir, ya udah kamu misal mau ke teman dan karir, keluarga sama ininya dihilangin gitu loh. Itu kalau pengen kayak beberapa persen chance untuk menuju keberhasilan tuh dimulai dari itu gitu loh. Coba kalian mencoba menerapkan itu, karena di sini saya merasa sekarang yang saya fokusin di sini adalah karir dan teman kesehatan. Enggak sih, teman saya cuma satu, nggak banyak sih, berarti karir dan kesehatan sebenarnya kalau di sini saya, karena teman saya cuma Abil di sini, jadi bukan yang terus saya harus nongkrong gitu, itu enggak, cuma Abil karena untuk berkeluh kesah. Terus kalau teman-teman yang jauh itu paling video call, keluarga video call gitu. Jadi benar-benar di sini saya fokusnya ke kesehatan dan ke karir. Jadi investasi saya yang pertama itu sebenarnya bukan di karir kalau saya di sini, di kesehatan dulu. Kalau karir itu bagi saya menyusul, karena fresh graduate itu bener-bener ini saya dari dulu, karena saya udah bekerja dari tahun 2022, udah dari zaman kuliah sering part time, sering ini itu. Soalnya CV saya sudah bagus, bagi saya itu keren, bocah fresh graduate pengalaman banyak sekali. Nanti kalau kalian mau tahu tak kasih tahu, tapi nggak usah lah, karena ya masih mencoba belajar, masih umur 23 tahun saya, masih target saya pokoknya 25 tahun saya harus sudah bukan settle, saya sudah memiliki tujuan yang benar-benar
lurus. Kalau mau nikah sama siapa, nikahnya mau seperti apa, terus tujuan saya di kehidupan saya akan seperti apa, saya harus mengurangi apa lagi, saya harus menambah apa lagi, gitu-gitu tak pikir dari sekarang. Sebenarnya sudah memikirkan. Cuman kalau baru 2 bulan di Bali dan ada kemarin beberapa minggu yang lalu dan baru kemarin juga saya mengalami struggle, kayaknya nggak bisa gitu loh untuk terlalu mikir lebih dalam. Yang jelas saya ada di Bali untuk mode survival. Aku sangat menyenangkan. Ibu, kalau ibu lihat video ini, aku di Bali baik-baik aja. Pokoknya ibu harus merasa kalau anakmu baik-baik aja. Terus juga ngabari, bukan berarti nggak baik-baik aja. Aku selalu baik-baik aja karena berusaha untuk lebih dewasa dan lebih memahami tentang arti kehidupan yang lebih dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Slepet.